menurut kalian tipe guru yang kalian inginkan di SMP PGRI 10 Jakarta itu seperti apa sih? Saya tipe guru saya itu yang baik dan ramah. Alasannya kalau baik tuh biar murid-muridnya kalau salah tidak dominan, dan kalau ramah tuh biar murid-muridnya tidak takut. Menurut saya sih baik dan tidak suka marah-marah. Yang baik tuh agar siswanya bisa berhubungan baik dengan guru, dan tidak suka marah-marah agar siswanya tidak takut kepada guru. Kalau saya baik dan penyabar. Baik misalnya saat muridnya tidak mengerti pelajarannya, gurunya mau mengajarinya dengan baik. Kalau penyabar, misalnya saat muridnya bercanda, gurunya mau menasihatinya dengan baik dan penyabar. Kesan dan pesan saya selama di SMP PGRI 10 itu, pesannya tuh gurunya mengajarin murid-muridnya dengan penuh kasih sayang. Dan pesan saya, guru di SMP PGRI 10 itu lebih baik dan lebih ramah. Kesan dan pesan saya sangat terkesan kepada Bapak Ibu guru di SMP PGRI 10 ini karena penyabar dan ramah. Pesan saya kepada guru-guru, tetaplah tersenyum walaupun murid-muridnya tidak mau memperhatikan gurunya, dan tetaplah penyabar saat muridnya bercanda dan mau menasihatinya dengan baik. Kesan dan pesan saya untuk guru PGRI, pesan saya itu gurunya satu mengajar lebih baik lagi. Dan pesan saya gurunya jadi lebih sabar, penyabar, dan jadi lebih baik lagi. Mohon izin ya Bu, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu yang saya ingin tanyakan nih. Boleh, siap, silahkan. Oke, mulai ya Bu. Silahkan. Pertanyaan pertama nih, Bu bisa ceritain nggak awal mula Ibu Lili jadi guru nih? Oh, itu awal mula jadi guru di SMP PGRI 10 ini tahun 1984, bulan Juli kalau tidak salah. Karena waktu itu kita setelah nikah di kampung dibawa oleh suami ke Jakarta melamar di SMP PGRI 10. Alhamdulillah diterima pada tahun 1984 tersebut. Wah, lama banget ya Bu ternyata. Iya, jadi sudah 41 tahun. Wow. Dari 25 ini. Iya. Ya. Alhamdulillah ya. Oke, pertanyaan yang kedua, Ibu ada ngerasain perbedaan nggak sih pas Ibu ngajar dan pas Ibu saat ini juga? Ya pasti ada lah perbedaan ya. Ini perbedaan dalam mengajar kan ya. Kalau perbedaan mengajar ada, karena setiap beberapa tahun ganti Menteri Pendidikan itu kan selalu ada pergantian kurikulum, walaupun pergantian kurikulumnya itu tidak dirubah 100% ya, tapi pasti ada perbaikan kan ya, direvisi buku-buku dengan munculnya buku-buku paket tersebut. Dan dulu itu karena buku paket itu belum selengkap seperti sekarang. Kalau dulu itu banyak ceramah dan nulis di papan tulis, kalau sekarang kan tidak, karena sudah ada buku paket, itu lebih meringankan guru untuk mengajar. Dan mungkin ini ya ada tambahan, kalau dulu itu mengajar anak, guru masuk kelas tuh anak sudah siap semua buku di atas meja. Kalau sekarang sering masih perlu diingat lagi baru mengeluarkan bukunya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga nih, pengalaman Ibu saat baru pertama kali masuk itu kayak gimana? Wah, pertama kali masuk ya, namanya ngajar di daerah dengan di Jakarta beda ya. Kalau di daerah itu anak-anaknya juga ya sama nurut, tapi perbedaannya kalau dalam belajar ya itu lebih cepat menurut yang di daerah gitu loh ya, walaupun peralatannya sederhana. Tapi kalau
ini pengalaman ya, pengalaman di sini itu karena pertama kali Ibu baru masuk di SMP PGRI 10 itu suruh mengajar seni rupa, seingat Ibu itu sama apa ya, tata boga. Karena kalau dulu itu tidak sesuai dengan latar belakang ngajar tuh bebas apa saja, harus guru itu menguasai semua bidang studi. Ya kalau sekarang kan tidak, harus sesuai dengan latar belakang gitu. Selain Ibu ngajar seni, Ibu ngajar lain lagi nggak pelajarannya? Oh banyak, Ibu Aja tuh. macam-macam, disuruh ngajar apa dulu tuh PKK, dulu ada administrasi, terus apa ya dulu itu PKN, itu pernah itu tapi sebentar ya, Oh, sebentar aja. Terus karena ada peraturan harus sesuai dengan latar belakang tadi ijazah, ya akhirnya ngajar bahasa Indonesia gitu sampai terakhir pensiun itu mengajar bahasa Indonesia. Oke. Nah, Ibu ngerasain perbedaan nggak sih pas cara ngajarnya pada zaman Ibu pertama kali ngajar itu sama yang sekarang? Oh, kalau cara ngajarnya itu ya ini ya ada lah, pasti ada itu perbedaan untuk ngajar. Kayak kalau sekarang kan semuanya sudah canggih ya, alat-alatnya canggih, serta memakai alat-alat digital. Terus anak-anak juga bisa menggunakan HP ya, bisa menggunakan laptop. Kalau dulu kan hanya alat yang dipakai untuk ngajar itu hanya buku papan tulis gitu aja. Iya. Oke. Pertanyaan kelima nih, gimana perasaan Bu Lili saat ngajar di PGRI sampai sekarang? Oh, namanya juga mengajar di PGRI 10 itu sudah 41 tahun ya, pasti banyak suka dukanya ya. Sukanya itu ya kita dekat sama anak-anak ya, apa namanya, anak-anak dari lulusan tahun 1986 sampai sekarang itu masih berkomunikasi, ada grupnya. Oh, masih berkomunikasi Bu? Iya, tetap komunikasi, ada kegiatan apa, ada yang sakit, ada yang meninggal, itu kita kompak gitu ya. Karena belum lama juga ada kan yang meninggal ya, namanya Indriani, yang ini ngawinin sekarang pada hari ini nih, ngawinin di mana, di Jogja apa di mana kalau nggak salah ya, tapi kita dikirimin videonya melalui grup ya tuh kalau ini. Nah itu sukanya ya, jadi selalu kompak walaupun kita berjauhan. Kalau dukanya itu apa? Dukanya itu ya kalau itu karena akhir ini nggak ngajar ya, udah berapa tahun ya itu nggak ngajar, 3 tahunan nggak ngajar ya. Kalau sebelum nggak ngajar itu, kalau anak-anak tawuran, anak-anak bolos, anak-anak kalau yang terlambat datang ke sekolah itu ditegur berapa kali tapi tidak memperbaiki. Nah itu kan harus kerjasama dengan orang tua juga ya. Ada orang tua itu yang langsung mau tanggap ya, dipanggil datang ke sekolah, tapi ada juga karena orang tua itu kesibukannya ya, itu ya anaknya tidak ada perubahan. Nah itu sedihkan ya, karena kita harus selalu berkomunikasi, karena guru selalu di sekolah itu selaku orang tua kedua, orang tua kandung itu di rumah selaku orang tua pertama kan, kan harus saling kerjasama kan, harus kompak gitu. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, kesan dan pesan Ibu buat anak-anak SPPGRI 10 kayak gimana? Wah, itu juga hampir sama tadi kesan-kesannya itu, karena banyak sekali ya, 1001 kesan ya, banyak sukanya gitu ya, banyak sukanya ya. Kalau sukanya itu kita itu menjadi keluarga besar ya anak itu banyak, terus ibu alhamdulillah sampai detik ini masih bisa duduk di SMP PGRI 10 bersama anak-anak bercanda ya, bercerita, ada yang curhat. Nah itu yang membuat kesan ibu itu betah di PGRI 10 gitu karena ya. deket ya sama murid-muridnya. Betul. Ya tidak sukanya sih jarang sih, ya sedih kalau anak-anak itu malas itu aja ya.
Malas belajar ya? Ya malas segala-galanya, malas belajar, malas ini. Jadi mudah-mudahan Ibu harapkan untuk kalian nanti ke depannya menjadi anak yang baik, yang soleh-soleha, ya, mendapatkan anak yang sukses dan bahagia. Terima kasih banyak ya Ibu, udah meluangkan waktu untuk kita. Sama-sama. Mudah-mudahan kalian nanti setelah lulus juga bisa melanjutkan sekolah yang kalian inginkan sesuai keinginan kalian dan bisa berhasil ya. Jangan sampai putus sekolah di tengah jalan untuk mencapai masa depan. Pasti ngelanjutin dong Bu. Amin. Ibu akan selalu mendoakan terus. Terima kasih banyak Ibu. Ya, walaupun kalian sudah tidak sekolah di sini, kalian harus mengingat alma mater. Pasti banyak kenangan kan di pasti dong. Itu. Jadi semoga kalian pokoknya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sosok teladan bagi kita semua yang sudah mengabdikan dirinya, mengabdikan ilmunya kurang lebih selama 41 tahun di SMP PGRI 10. Kepada Ibunda kita tercinta, Ibu Lili Sukinarti, terima kasih atas dedikasi dan juga inspirasinya bagi kami guru-guru di SMP PGRI 10 Jakarta. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat memberikan inspirasi buat kami di SMP PGRI 10 Jakarta agar SMP PGRI 10 tetap jaya dan juga sukses ke depannya. Terima kasih. Selamat Hari Guru ke-80 untuk seluruh guru-guru SMP PGRI 10 Jakarta. Terima kasih atas inspirasi, motivasi, dan juga ilmu yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita semua. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses dalam menjalankan amanah mulia ini sebagai guru, sebagai pendidik di SMP PGRI 10 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.